Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu ya. Agar belajar kita hari ini diberi kelancaran dan semoga barokah dan manfaat. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar bab sifat koligatif larutan. Dibuka ya bukunya. Anak-anak tahukah apa itu larutan? Larutan adalah campuran antara dua atau lebih zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya, begini ya. Anak-anak pernah nggak sih membuat teh manis panas? Pasti pernah kan? Nah, saat air panas itu dituang ke dalam gelas yang berisi teh celup dan gula, lalu diaduk. Yang terjadi pasti anak-anak sudah tidak bisa melihat gula itu lagi. Alasannya karena gula itu sudah terlarut sempurna dengan air panas dan tidak bisa dipisahkan lagi. Campuran antara gula dan air panas tersebut itulah yang dinamakan larutan. Dalam kasus ini, yang menjadi zat terlarut adalah gula, sedangkan yang menjadi zat pelarut adalah air panas. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, selanjutnya sifat koligatif larutan. Apa sih itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif akan semakin besar. Begini ya, misalnya anak-anak memiliki 2 gelas yang masing-masing gelas itu diisi dengan 500 ml air panas. Lalu gelas yang pertama diisi 3 sendok gula dan gelas yang kedua diisi dengan 5 sendok gula. Dari 2 gelas tersebut, sifat koligatif larutan yang besar adalah di gelas yang kedua, karena gula kan merupakan zat terlarut. Lah, gula yang lebih banyak kan di gelas kedua, maka sifat koligatif larutan yang besar ada di gelas kedua. Begitu ya anak-anak, apakah sudah paham? Lalu selanjutnya sifat-sifat koligatif larutan itu ada 4 macam, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmotik. Selanjutnya, larutan itu ada 2, yaitu yang pertama larutan elektrolit dan yang kedua larutan non-elektrolit. Apa sih itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutannya. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah kebalikan dari larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena molekul-molekul
terlarutnya tidak terionisasi di dalam larutannya. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Perbedaannya yaitu jika larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna dan tidak punya ketetapan kesetimbangan, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian dan mempunyai ketetapan kesetimbangan. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang dan salahnya, Ibu mohon maaf. Apabila masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan melalui WA grup ya. Dan setelahnya Ibu akan memberikan lembar kerja untuk penilaian hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.